Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita kembali dalam Markus pasal 4. Kali ini kita mengambil ayat pertama sampai 3 dengan judul Yesus mengajar. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke atas perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, yang menarik perhatian saya adalah di dalam pelayanan Yesus, Yesus lebih sering dipanggil guru daripada sebagai seorang tabib atau penyembuh. Berarti dampak pengajaran Yesus jauh lebih luas, jauh lebih dikenal daripada sekedar mujizat dan kesembuhannya. Meskipun Yesus sendiri tidak bisa dipisahkan dari mujizat-mujizat yang dia lakukan. Berarti kita bisa melihat murid-murid lebih sering melihat Yesus mengajar daripada saat Yesus menyembuhkan. Jadi kesembuhan adalah bagian kelanjutan dari pemberitaan firman yang Yesus sampaikan. Kita bisa bayangkan bahwa Yesus tidak melakukan penyembuhan sebelum ia mengajar terlebih dahulu. Dengan kata lain, dasar dari kesembuhan yang Yesus lakukan adalah firman Tuhan. Setelah Yesus menyampaikan firman Tuhan, maka datanglah orang yang mati sebelah tangan. Setelah Yesus menyampaikan firman Tuhan, maka datanglah orang yang sakit dan dia disembuhkan. Yang menarik, selalu setelah firman, mujizat kesembuhan itu terjadi. Karena pengajaran adalah fondasi yang teguh dari setiap mujizat dan kemenangan dari perkara-perkara yang dahsyat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga mengajar, tapi pengajaran Yesus jauh lebih menarik dari mereka. Kita belajar bagaimana menjadi seorang pengajar yang menarik, menjadi seorang pengajar yang baik seperti Yesus. Yang pertama, Yesus mengajar sesuai dengan kebutuhan. Di saat orang banyak berbondong-bondong datang pada Yesus di tepi danau, Yesus ada di sana dan kemudian mengajar kepada mereka. Jadi Yesus bukan cuma mengajar di bait Allah, tapi Yesus juga mengajar di luar bait Allah. Yesus bukan cuma mengajar di luar bait Allah, tapi juga Yesus mengajar di pinggir danau. Dimanapun ada orang banyak berkerumun, di situ Yesus menyampaikan firman Tuhan. Berbeda dengan para imam yang hanya cuma mau mengajar di bait suci atau di sinagoga, nggak mau mengajar kepada orang-orang di luar sinagoga. Kalau kita perhatikan, saat ini ada begitu banyak guru-guru pengajar yang membicara yang memakai standar untuk mengundang mereka. Misalnya standar mereka adalah selalu meminta hotel berbintang, pesawat berbintang, rumah makan tertentu, bahkan ada fee yang standar khusus. Di bawah standar itu dia tidak mau. Nah, kalau seorang pengajar sudah menetapkan standar, bagaimana dia bisa menjangkau semua orang yang membutuhkan? Justru orang-orang berkualitas seperti mereka, kalau mereka bisa jadi berkat buat banyak orang, maka mereka akan mengupgrade hidup banyak orang untuk lebih baik. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan pengajaran yang menarik, bahkan membantu orang untuk bisa keluar dari hutang-hutang, bahkan bisa menolong orang untuk bisa pulih dari rumah tangga, bahkan bisa mengupgrade orang di dalam skill sehingga bisa punya income yang jauh lebih baik. Kita belajar dari Yesus. Kalau orang-orang di tempat ibadah saja membutuhkan, Yesus ada di sana. Juga orang-orang di pinggir danau membutuhkan, Yesus juga ada di sana. Harusnya kita kalau jadi pengajar atau jadi pembicara, jangan pilih-pilih orang, jangan pilih-pilih standar, jangan pakai standarisasi kamu. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, mari jadi berkatlah di sana. Sekarang ini di masa pandemik, banyak pembicara yang akhirnya gak banyak lagi undangan. Baru mereka sadar, mereka mau terima jadwal di jumlah komunitas-komunitas kecil ataupun di jumlah yang tidak terlalu besar. Akhirnya standarnya diturunkan. Saya percaya pandemik ini membuat orang jadi lebih rendah hati. Pandemik ini mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan orang-orang yang membutuhkan.
Istri saya sejak masa pandemik ini dia mengambil keputusan untuk tidak lagi ambil jadwal khotbah onsite, kecuali khotbah online, di mana dia kirimkan materi khotbahnya kepada gereja-gereja yang mengundang beliau. Dan dia putuskan untuk jadi berkat kepada komsel-komsel kecil. Karena kalau khotbah di onsite, siapa saja siap mengcover karena ada persembahan kasihnya. Sedangkan di komsel-komsel tidak ada persembahan kasih. Sedangkan pergumulan orang begitu banyak ada di komsel-komsel. Itu sebabnya dia putuskan untuk jadi berkat, menjawab kebutuhan. Yang menarik, setelah kehadiran istri saya banyak bicara, bukan cuma bicara saja, tapi mentoring dan kemudian menemani orang-orang yang punya masalah. Akibatnya yang menarik adalah orang-orang yang tadi mau bercerai tidak jadi bercerai. Orang-orang yang tadinya berhutang jadi bisa tertolong dan bebas dari hutang mereka. Orang-orang yang tadinya pikirannya sempit jadi terbuka. Orang-orang yang tadinya putus asa dengan doa yang tidak jawab. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa bertahun-tahun ini sepertinya langit berubah tembakau, tanah berubah jadi besi? Tidak ada suara Tuhan yang hadir. Akhirnya dapat beroleh kekuatan. Seandainya istri saya cuma mau ambil jadwal khotbah di luar, di ibadah onsite yang jumlahnya banyak, mereka semua sedang menghadapi pergumulan, maka yang terjadi adalah orang tersebut akan makin mengalami keterpurukan. Jadi kita belajar di sini, ketika Tuhan membuka jalan, jangan pilih-pilih tempat, jangan pilih-pilih orang, layani dengan sebaik mungkin. Saya percaya ketika kita setia melayani yang jumlah sedikit, Tuhan akan percayakan ke depan untuk kita jadi berkat buat lebih banyak orang. Kita belajar yang kedua, bagaimana menjadi seorang pengajar yang menarik seperti Yesus. Yesus mengajar dengan sederhana. Yang menarik pada suatu kali ketika Yesus mulai mengajar di tepi danau, orang banyak datang berbondong-bondong mengerumuni dia. Berarti orang yang mendengarkan Yesus bukan cuma orang papan atas, tapi nelayan miskin juga ada di sana. Orang miskin juga ada di sana. Orang kaya juga ada di sana. Orang terpelajar, orang biasa juga ada di situ. Yesus mengajar dengan bahasa yang sederhana sehingga orang yang paling pintar bisa menangkap ajarannya. Sebaliknya, orang yang paling bodoh, yang tidak berpendidikan, bisa memahaminya. Orang pintar adalah orang yang punya kemampuan membuat topik yang rumit menjadi topik yang sederhana. Orang yang pintar, orang yang punya kemampuan bahasa yang rumit, kompleks menjadi bahasa yang sederhana. Sehingga mudah untuk orang mengerti dan melakukan firman Tuhan. Orang pintar bukan orang yang bikin orang yang mengerti jadi gak mengerti. Tapi orang pintar ada orang yang punya kemampuan untuk membuat orang yang tidak mengerti jadi mengerti dan kemudian mudah untuk melakukannya. Yesus mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus mau setiap orang itu memahami, setiap orang itu mengerti. Maka dia pakai ilustrasi, maka dia pakai perumpamaan supaya apa yang diajarkan itu lebih hidup, lebih mudah dimengerti dan dipahami. Pengajar yang baik itu selalu memberi contoh-contoh, ilustrasi, kesaksian yang logis sehingga orang mudah untuk mengerti. Ketika seseorang mudah mengerti, maka orang tersebut akan mudah untuk melakukannya. Ketika orang tersebut mudah untuk melakukan, maka orang tersebut mudah untuk membagikannya. Itu sebabnya saya belajar dari istri saya juga, di mana kalau dia berbicara, dia selalu memakai contoh-contoh yang nyata, kesaksian sehari-hari, kesaksian dari hidup saya, dari hidup anak-anak, yang dimana dia gak memakai ilustrasi dari orang lain, tapi dia memakai ilustrasi dari pengalaman pribadinya. Sehingga pengajarannya itu jadi menarik, gak membosankan dan mudah dipahami. Saya percaya kalau kita mau jadi pengajar yang baik, kita bukan sekedar mengajarkan teori, tapi juga ada contoh-contoh, ilustrasi dan kesaksian yang nyata. Sehingga pengajaran kita pengajaran yang hidup. Yang ketiga, bagaimana menjadi seorang pengajar yang menarik dan baik seperti Yesus. Yesus mengajar dengan kasih. Ketika Yesus kelelahan, kurang istirahat, begitu dia melihat banyak orang
datang kepada Yesus, Yesus tetap melayani mereka. Di saat Yesus mengajar, suaranya mulai gak terdengar karena banyaknya orang mengelilingi dia. Maka Yesus mulai naik ke atas perahu dan mulai bicara dari atas perahu kepada orang banyak supaya orang bisa mengerti apa yang dia ajarkan. Berarti Yesus bukan cuma mementingkan pengajaran yang bagus, khotbah yang baik, tapi dia mau untuk semua orang bisa mendengar dan memahami. Yesus mengajar bukan cuma dengan teori, tapi dia juga mempraktekkan apa yang diajarkan. Itu sebabnya ketika dia lihat orang lapar, yang dilakukan dia kasih makan. Beda dengan murid Yesus ketika Yesus minta tolong sang Filipus. Adakah sesuatu yang kita bisa beri kepada orang-orang yang kelaparan? Filipus berkata, uangku 200 dinar tidak akan pernah mengenyangkan mereka, sekalipun dibelikan roti dan dipotong kecil-kecil. Tapi Yesus adalah seorang pengajar yang penuh kasih. Itu sebabnya dia memikirkan perut yang lapar. Karena orang lapar itu gak kenyang ditumpang tangan. Orang lapar kenyang ketika dikasih makan. Sama hal ketika Yesus lihat orang sakit, setelah mengajar, dia menyembuhkannya. Ketika lihat orang terikat dengan kuasa kegelapan, dia membebaskannya. Ketika lihat orang mau dihukum mati, mau dirajam batu, wanita yang katakan berzina, yang Yesus lakukan adalah dia mulai mengajarkan dengan ilustrasi. Kalau ada orang yang tidak pernah buat dosa, silakan rajam wanita ini dengan batu. Akibatnya, orang mulai pergi satu-satu dan wanita ini diselamatkan. Membuktikan bahwa Yesus mengajar bukan cuma sebatas teori, bukan pandai berkata-kata, tapi Yesus mengajar dengan kasih. Ingat, di akhir zaman kedatangan Yesus kali kedua bukan cuma sebagai baby yang kecil, bukan cuma sebagai penyelamat, tapi Yesus datang kali kedua akan jadi sebagai hakim yang adil, memisahkan domba masuk di sebelah kanan masuk surga, dan kambing masuk di sebelah kiri masuk neraka. Siapakah domba? Bukan cuma mereka yang tahu firman, mengajar firman, tapi melakukan firman, melakukan kasih, memperhatikan orang yang membutuhkan. Siapakah kambing? Orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya dan tidak mengasihi sesama. Itu sebabnya hari ini kita belajar bagaimana menjadi seorang pengajar yang baik dan menarik seperti Yesus. Yang pertama, mengajar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengajar dengan sederhana. Dan yang ketiga, mengajar dengan kasih. Dengan demikian, maka semua orang dari yang paling bawah hingga paling atas dapat memahaminya, dan mereka mudah untuk melakukannya dan mulai share. Akibatnya semua orang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.